kembali lagi di Jurnalaska Podcast. Dan kali ini saya masih menemani kalian semua tentunya dalam bincang-bincang bersama anak atau putra-putri kami SMA Negeri 2 Batang. Siapa lagi kalau bukan Tara. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa. Luar Kalau biasa. Zulfan? Sama aja sama kayak Aca, luar biasa. Pak Im gimana? Ini udah lama nggak ketemu. Iya, ya, Tetap kita sehat lama ya nggak ketemu, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan dan sampai hari ini kita masih bisa Alhamdulillah. bertatap muka ya Tetap finally di ya. Jurnalaska Semada. Oke. Nah, Zulfan sama William Arsanda, kenapa kamu memilih SMA 2 Batang menjadi sekolah kalian? Ya karena waktu angkatan saya kan itu sudah diterapkan zonasi ya. Dan alhamdulillah dapatnya di SMA 2 dan mungkin itu juga sudah rencana dari Yang Maha Kuasa untuk ditempatkan di SMA 2. Oke, berarti karena memang zonasi ya waktu itu ya. Alhamdulillah tidak ada problem lain ya, langsung aja gitu. Waktu daftar langsung di SMA 2-nya masuk gitu. Jadi support Alhamdulillah. gitu ya, disupport Iya. ya oleh orang tua juga. Kalau Zulfan nih, yang luar biasa sekali ini. Sebenarnya sama sih kayak Kak Biliana. Kak Aca ya panggilannya. Kaca. Emang jodohnya di SMA 2 kali Pak Hayin, karena udah sempat coba-coba di sekolah lain, sekolah sebelah, sekolah gitu. tetangga, tapi tetap jodohnya di SMA 2. Dan mungkin emang sesuai passion sih ya Pak Hayin, karena yang kita tahu nih teman-teman Jurnalaska Semada, SMA 2 ini terkenal dengan di bidang akademiknya enggak? Ya kan Pak Hayin, Yes, apalagi dengan exactly. ini Kak Ini Aca siapa? nih. Oh, ini belum lihat. Oh iya, Oke, belum. Itu saya belum lihat itu tuh. ya. Ini kan kita masih proses pendaftaran ya. Nanti Iya, kita iya. akan ke sana tuh. Nah ini sebelum melakukan pendaftaran di SMA 2 teman-teman, kebetulan aku ini senang banget riset. Jadi Riset ya? Iya, riset maksudnya pengen tahu nih SMA 2 ini punya apa aja. Jadi aku masuk ke sana itu udah matang, udah pasti gitu loh Pak, udah mantep gitu. Nah setelah aku riset udah cari tahu sana sini, ternyata SMA 2 ini terkenal di bidang non akademiknya, Non-akademik. kayak basketnya juga keren banget, apalagi di bidang duta wisata itu prestasinya udah banyak banget ya Pak. Bukan lagi ya. Bukan lagi, karena ya itu maksudnya aku waktu masuk ke SMA 2 itu juga udah bangga banget sih, karena alhamdulillah udah keterima di sana, memang jodohan di sana, dan ternyata memang sesuai dengan passion aku Pak, gitu sih. Berarti Secara singkatnya. berarti secara tidak langsung mereka berdua ini udah riset dulu nih SMA 2 Iya, itu betul seperti banget. apa. Nah, itu kalian ya pandangan pertama kali masuk. Terus waktu kalian diterima tuh gimana nih? Ada awal-awal udah langsung nyaman atau memang harus penyesuaian dulu atau bagaimana? Ya mungkin menyesuaikan dulu ya, memang menyesuaikan dulu karena kan seneng aja sih bisa keluar dari zona nyaman juga. Karena dulu SD, SMP kayak cuma pindah tempat gitu, dan sekarang udah keluar Dari satu zona komplek itu ya, dari iya. zona yang dari dulu memang di situ dan finally bisa nih pindah ke daerah lain yang Iya. sesuai yang diinginkan mau nggak mau ya. Kalau Mas Zulfan, Mungkin agak sedikit beda dari Kak Aca Beda. sih, karena Wah, menarik nih. aku lebih tadinya kan aku udah riset ya Mbak, bahwa di depan tadi aku udah katakan SMA 2 ini terkenal sama non akademiknya, prestasinya ini banyak banget. Kalau kalian udah masuk ke pintu gerbang itu, pialanya udah banyak banget, teman-teman udah dipajang di sana, seperti yang kita siswa-siswa SMA Negeri 2 Batang tahu. Udah banyak banget SMA 2 Batang ini menghasilkan putra-putri yang keren-keren banget dan berprestasi pastinya. Nah di sana aku waktu pertama diterima itu ada seneng Pak Hayin, tapi kadang ada minder karena Minder, ya. terlihat waktu di jurnal itu Pak Hayin aku udah kok banyak ya pakai prestasi dari Oh iya, ada itu jurnalnya kan ya? ada ijazahnya, maksudnya pakai piagam ini aku di situ kan ada minder Pak Hayin, karena kemampuan aku yang mungkin nggak setara sama mereka, mungkin masih jauh di bawah mereka, tapi aku try untuk lebih bisa menyetarakan antaranya, biar SMA 2 Batang ini muridnya ini setara semua, jadi nggak ada yang namanya yang di bawah banget, nggak ada yang di atas banget, jadi setara semua. Jadi
aku di situ waktu pertama daftar, oke, aku udah daftar, udah diterima, aku seneng, tapi aku coba memberikan Yang terbaik yang ya. terbaik dari aku karena bisa menyamain teman-teman aku yang udah di atas aku gitu Pak. Ini Oke. gitu sih. Jadi orang-orang yang punya prestasi itu Iya. buat cambukan kamu sendiri Betul. ya untuk menambah prestasimu Betul di banget. bidang kamu yang kamu inginkan. Nah, itu tadi ternyata mereka masuk SMA 2 Batang itu penuh dengan perjuangan juga, dan ternyata mereka tuh punya insecure juga ya. Ya udah SMA mungkin karena zonasi begitu kan, ternyata prestasinya bukan main kan. Tapi di Banyak lain sekali. prestasi ini, aku waktu pertama daftar lihat sekolahnya itu bagus banget Pak Ayu. Lebih Wow. luas terus juga Amazing sejuk. ya. Iya. Beda dari pasti Sekolah-sekolah lain ya, karena kan lain. kita termasuk di kota tapi ya masih Iya, natural gitu ada loh. hawa-hawa yang alam. Jadi buat kalian yang cinta alam yang suka kesejukan itu wajib banget masuk ke SMA 2. Recommended banget ya. Karena emang mewah, menurut aku udah mewah banget sih, udah ya. Mepet sawah ya? Enggak Udah ya? dong. Enggak mepet sawah, tapi mepet Jauh alas. dari polusi juga. Jauh dari polusi, betul. Nah, SMA 2 Batang itu punya keistimewaan seperti yang tadi mereka bilang, bahwa kita sekolahnya masih bau alamnya tuh benar-benar terasa sekali, karena memang di samping kanan kiri kita masih ada pohon-pohon tinggi yang menyejukkan hati. Nah, tapi ada yang lebih menyejukkan hati nih. Nih langsung dari kedainya Mas Zulfan. Ngomong-ngomong kedainya Mas Zulfan, thank you nih sudah dijamu banyak banget kayak Sama-sama gini. Pak. Ini udah terima kasih banget udah hadir ke sini, udah disempatkan waktunya ke sini Wow. mampir. Diajak ikut podcast Jurnal Kesemanda lagi nih. Iya udah dong. Kesempatan yang baik banget bagi aku. Terima kasih. Tapi Pak. ya teman-teman semua, kita podcast ini juga tidak main-main karena mereka berdua ini prestasinya luar biasa sekali. Yang di depan saya dua-dua ini, mereka adalah para duta-duta yang wow, kalau ngomong itu semuanya influencer. Mereka kalau ngomong udah didengerin deh sama orang-orang, pokoknya kayak gitu. Nah, terkait itu Mas Zulfan dan Mbak Acha nih, pencapaian itu didapatkan itu bagaimana ceritanya? Kalau saya kan di bidang model ya, lebih Di modeling bidang, ya di bidang modeling, dan itu saya juga udah ikut model dari kelas 2 SD atau sekitar usia 8 tahun dan hampir 10 tahun ya. Sejak dini ya berarti ya. Wow. Mhm. Dan awalnya itu diajak sama kakak sepupu, ayo ikut kayak gitu kan. Dulu masih di Borobudur itu ya, pelatihannya di situ. Terus lihat-lihat, oh jalannya bagus-bagus gitu. Terus mempelajari, terus akhirnya suka. Terus semakin kesini ngelihat ajang-ajang modeling atau putri-putri Indonesia gitu, dan ada rasa keinginan untuk ikut kayak gitu. Ya. Tapi itu langsung ikut atau memang udah punya gambaran nanti mau join nih, nanti kalau udah gede mau join nih, atau memang kebetulan di SMA 2 ternyata memang ada wadahnya, akhirnya ikut, atau gimana nih Mas Zulfan mungkin? Kalau dari aku emang di awal nggak ada basic tentang model ataupun Tapi modeling gitu, looknya modeling Pak. banget loh nih, tepuk tangan dong. Mungkin kalau aku karena ya tadi di awal aku katakan aku rada minder nih sama teman-teman yang di akademiknya kayak olahraganya ini bagus-bagus. Nah, Oh iya betul. karena aku menyadari bahwa aku di olahraganya kurang dan aku tapi bukan siswa yang menonjol di akademik teman-teman jurnal naskah, jadi lebih ke non akademik tapi nggak yang ke olahraga gitu. Jadi mungkin lebih ke bahasa, ke seni gitu kan. Ke linguistik ya. Jadi aku kok ada kebetulan ada di Semanda ini ada wadah tersebut, jadi aku pengen mengembangkan minat dan bakat aku di bidang itu Pak Ayin. Jadi lebih mengeksplor, apalagi di sana ada guru-guru yang emang menangani hal-hal tersebut yang sudah katam banget. Seperti yang di depan saya, Lagi di depan kalau kita bukan ini saya. ada Pak Ayin. Bukan. Enggak, Ya, sama-sama masih belajar Zulfan. Maksudnya aku di sana juga dilatih, diajar, dibimbing agar menjadi sosok yang baik, sosok duta yang baik. Gimana sih caranya kayak gitu. Jadi di situ pun waktu aku join juga, wah aku emes banget karena ternyata gini ya, cari pengalaman di lomba tentang duta-dutaan gitu. Terasa asik banget, di lain tentang cuman fisik, tapi juga Experience-nya ada ya. ada experience-nya, ada melatih public speaking juga kita biar lebih pede. Nah kayak gini aku juga bisa ngomong di sini itu juga karena udah terlatih dengan Pak Ayin dan Bu Ari yang sudah
membimbing kita ya Kak Aca ya, udah sampai di titik ini itu udah alhamdulillah banget. Motor lewat ya. Gak apa-apa ya teman-teman baca kan. Iklan biasa. Oke. Udah alhamdulillah banget dibimbing sampai jadi ya jadi seperti inilah, maksudnya sudah dikenal dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah bukan sosok yang hits banget, tapi alhamdulillah teman-teman di SMA 2 pada kenal Zulfan dan Kak Aca ini seperti apa. Karena saking serunya kita udah sampai 11 menit loh kita ngobrol Zulfan. Di part 1 tadi ya Pak. Dan baru saja kita nikmati bocinnya mantul banget. Terus ini jalan apa Zul? Biar Jalan pada Yosudarso teman-teman. Jalan Depan Yosudarso. Gang Barito, seberangnya sih tepatnya. Nanti kalau misalnya mau teman-teman mau langsung ke sini, langsung aku sambut dengan Senyum senang hati. dan senang hati. Oke, lanjut ya. Tadi Zulfan sudah menyampaikan bahwa di SMA 2 itu banyak support yang diberikan oleh sekolahan dan mengembangkan diri Zulfan ya tentunya ya. Nah kalau Aca nih, apa yang dirasakan ketika kamu ternyata bisa join duta wisata ya, duta wisata, duta apalagi? Duta genre. Duta genre dan duta-duta lainnya luar biasa nih, banyak banget dia pegang license. Dia banyak Amin gitu dong. dia banyak sekali dia menjadi duta-duta gitu, tapi bukan duta nestapa kan. Gimana tuh Mbak Aca? Ya kembali lagi ke SMA 2 sih, soalnya dari awal kan itu kayak rekomendasiin ikut ini dan juga dapat bimbingan dari Pak Hayin dan juga Bu Ari tentunya. Yes. Karena memang kita berdua alhamdulillah, saya dan Bu Ari memang pernah ikut seperti itu, jadi ya sedikit tahu tentang penilaian, jadi kita memberikan ilmu kita yang kita sudah dapatkan ke peserta didik kita. Nah itu salah satunya Mbak Aca dan Mas Zulfan, bahwa guru itu selalu ingin memberikan terbaik untuk murid-muridnya. Nah karena sudah bahas guru, karena kita sebentar lagi hari guru, apa yang diucapkan untuk guru-guru kalian, entah dari TK, SD, SMP, SMA, ya pokoknya semua guru lah. Selamat Hari Guru untuk guru-guru yang tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di seluruh Indonesia, dan terima kasih juga atas bimbingannya, karena tanpa mereka mungkin aku tidak bisa jadi apa-apa atau tidak bisa jadi seperti sekarang yang lebih tidak hanya mendalami akademik tetapi juga non akademik dan lebih melatih ke passion aku. Oke, terima kasih kembali Mbak Liliana. Kalau Mas Zulfan, Selamat Hari Guru buat para guru-guru yang telah berjasa pada bidang pendidikan. Sebetulnya ini nggak ada apa, semua guru ini berjasa semua ya Pak ini, dari guru TK, SD, SMP, SMA. Karena di setiap jenjangnya pasti ada hal yang membuat kita ini sebagai muridnya itu pasti upgrade. Apa dari jenjang SD ke SMP itu kan sudah mulai matang sebagai remaja, di SMA-nya sudah ditentukan passion kita ini di mana aja. Apalagi kalau misalkan kita menemukan guru-guru yang tepat yang sudah emang bisa membimbing kita ke passion kita yang lebih baik gitu. Nah, aku sangat bersyukur banget sih Pak Ain, karena berkat guru-guru ini bukan hanya guru yang membimbing saya, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa Tengah, baik Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Batang yang menonton video ini, saya dan Kak Aca sangat berterima kasih mewakili teman-teman SMA Negeri 2 Batang mengucapkan selamat Hari Guru bagi semua guru di SMA Negeri 2 Batang. Jasamu tidak akan terlupakan. mungkin tidak hanya Zulfan dan Aca ya, Raja. tapi saya juga mau mengucapkan Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru semuanya.